Bab 31. Selebihnya adalah sesuatu yang lebih baik tidak dia campuri. Namun saat ini, si Chen yang tadinya rileks tiba-tiba menjadi tegang seluruh tubuhnya. Matanya yang biasanya riang seperti bunga persik kini dipenuhi dengan kedinginan yang tak biasa. Ia bergegas maju dalam satu langkah. Gerakannya terlalu cepat. Zhao Zhao baru saja melihat sesosok tubuh melesat melewatinya. Dan dalam sekejap mata, sosok itu sudah berdiri di belakang Tuan Shen. Si Chen bergegas mendekat dalam satu langkah dan diam-diam mengulurkan tangan untuk membantu temannya di depannya. Tiba-tiba mendongak, mata indahnya yang seperti bunga persik menatap Lu Mingchu tajam seperti pisau. Semua orang tahu bahwa Presiden Lu adalah ahli intrik. Hari ini, saya, telah menyaksikannya secara langsung. Serangan mendadak dapat menusuk jantung dengan pisau tajam. Lu Mingchu, kau benar-benar bukan orang yang mudah dikalahkan. Biasanya, tekad kuat Ash tidak akan goyah oleh kata-kata Lu Mingchu yang jelas-jelas dimaksudkan untuk memprovokasinya. Namun si Chen melirik pria di depannya dengan hati-hati. Kekhawatiran sekilas terlihat di matanya. Ashu sudah lama tidak beristirahat dengan layak. Dalam 3 tahun terakhir, dia menjadi seorang pekerja keras, memadatkan pekerjaan seminggu menjadi 3 hari. Itu bisa saja terjadi beberapa kali, tetapi Ashu telah melakukan ini selama 3 tahun terakhir hanya untuk menyisihkan 4 hari seminggu untuk bepergian ke berbagai tempat dan mencari sosok yang menghilang tanpa jejak. Setelah tiba di ibu kota kuno Dali, saya belum tidur selama beberapa hari berturut-turut. Kini, ia akhirnya menemukan orang yang selama 3 tahun ini ia dambakan. Sementara wanita yang selama 3 tahun ini ia dambakan malah bermesraan dan bersikap mesra dengan pria lain tepat di depannya, dan pria itu adalah Lu Mingchu. Bahkan seseorang yang terbuat dari besi pun tidak akan sanggup menahan itu. Si Chen menyipitkan mata ke arah Lu Mingchu. Di hadapannya pria ini pemberani dan cerdas, dengan pikiran yang sangat kompleks. Sejujurnya, ini adalah sesuatu yang sudah dia duga. Si Chen membantu Shen Xiujin berdiri. Pria di depannya menoleh, menatapnya, dan menggelengkan kepalanya. Namun bibir pucat itu tidak bisa meyakinkan si Chen. Pria ini baik-baik saja seperti yang dia sendiri katakan. Saat melihat ke bawah ke arah kaki Shen Xiujin, aku melihat bahwa kedua kakinya berjarak setengah langkah. Jika bukan karena dukunganku yang tepat waktu barusan, apakah Asiu masih bisa bersikap berani di sini? Meskipun dia tidak mempercayainya, dia tetap melepaskan lengan orang di depannya dan berdiri di belakang Shen Xiujin. Tatapan dinginnya tertuju pada Lu Mingchu di hadapannya. Rencana terbuka atau rahasia macam apa yang Anda pikirkan, Tuan Muda Si? Saya, Lu Mingchu, tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Saya pernah mendengar seseorang berkata bahwa jika hatimu penuh dengan kebaikan, kamu akan melihat kebaikan pada setiap orang. Ketika hatimu dipenuhi kejahatan, kamu akan melihat kejahatan pada setiap orang. Ekspresi si Chen berubah. Penghinaan terselubung ini terlalu kentara. Tepat ketika dia hendak membalas dengan tawa dingin, sebuah suara memotongnya jadi. Setelah mendengar itu, ekspresi si Chen berubah drastis. Dia membentak, Lu Mingchu, diam. Sebelum si Chen selesai berbicara, embusan angin melesat melewatinya. Jantungnya berdebar kencang, dan dia segera mengulurkan tangan. Tetapi dia tetap tidak bisa meraih orang itu. Lu Mingchu, kau menantang maut, akan kukabulkan permintaanmu. Sebuah suara mengerikan meraung. Wanita itu didorong ke samping oleh Lu Mingchu, menatap segala sesuatu di depannya dengan sedikit kebingungan. Tidak tahu mengapa kedua pria itu tiba-tiba mulai berkelahi. Pukulan mereka sangat keras. Tak satu pun dari mereka yang bisa dianggap remeh. Wajah si Chen menjadi gelap, dan dia hendak melangkah maju untuk menghentikannya. Tetapi Shen Xiujin dengan cekatan mendorongnya ke samping. Jika kita bicara soal pertarungan, si Chen bukanlah tandingan Shen Xiujin. Fakta bahwa Lu Mingchu mampu bertarung imbang dengan Shen Xiujin adalah sesuatu yang tidak diduga si Chen. Jelas terlihat bahwa Lu Mingchu berlatih dengan tekun dan tidak pernah mengabaikan kemampuannya. Namun, ada satu hal yang tidak dipahami Lu Mingchu. Shen Xiujin adalah pewaris keluarga Shen, dan pendidikan serta pelatihan yang ia terima sejak kecil melampaui apa yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Kesalahan terbesar Lu Mingchu adalah menyebut ibu Shen Xiujin. Meskipun Shen Xiujin berada dalam kondisi mental yang buruk, dia tampak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Lu Mingchu. Kekalahan Lu Mingchu hampir bisa diprediksi. Dengan suara dentuman keras, Lu Mingchu tanpa sengaja jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan. Shen Xiujin, seperti serigala, mengangkat tinjunya dengan ganas, siap menyerangnya lagi dan memanfaatkan kelemahannya untuk membunuhnya. Tiba-tiba, sesosok muncul dari samping dan menghalangi jalan Lu Mingchu, sambil berteriak, kau tidak boleh menyakitinya. Beberapa orang terkejut secara bersamaan. Kepalan tangan Shen Xiujin yang terangkat membeku di udara saat dia menatap tak percaya pada wanita yang menghadapinya. Kepalan tangannya mengepal erat dan gemetar saat dia bertanya, kau serius? Hampir seluruh kekuatannya terkuras untuk mengucapkan pertanyaan itu. Suaranya yang biasanya memikat terdengar sedikit serak dan tercekat. Lu Mingchu awalnya terkejut, lalu menatap wanita yang menghalangi jalannya. Tiba-tiba,
Dia tertawa, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Shen Xiujin dengan seringai dingin. Dengar, apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah menang hanya karena kamu merasa telah menang? Pada akhirnya, antara kita berdua, siapa pemenang sebenarnya dan siapa pecundangnya? Ciuman sinis itu, tentu saja, tidak sampai ke mata Shen Xiujin. Tentu saja, dia juga memahami ejekan dan sindiran pihak lain. Dia mengalihkan pandangannya dari orang lain dan menatap tajam wanita di depannya. Apakah kau benar-benar akan menyakitiku demi dia? Kata-kata ini, yang diucapkan oleh pria ini, terasa sangat menyentuh karena suatu alasan. Si Chen mencoba menyela Jiantong. Kau tidak kenal Ibu Ashu Ah Chen. Shen Xiujin menyela si Chen sebelum dia selesai berbicara, dan menggelengkan kepalanya ke arah si Chen. Mata si Chen dipenuhi rasa kesal. Dia menatap tajam Lu Mingchu, dengan enggan memasukkan tangannya ke dalam saku, dan memandang ke arah danau RH yang tidak jauh. Dia berkata dengan sedikit kesal, lakukan sesukamu. Aku tidak peduli lagi dengan kekacauanmu. Xiao Tong, tatapan Shen Xiujin kembali tertuju pada wanita itu. Apakah kau benar-benar akan melindunginya? Wanita itu sedikit menundukkan pandangannya, lalu mengangkatnya kembali. Dia adalah tamu di kediaman kenangan saya, dan saya tidak bisa membiarkan Anda menyakitinya. Begitu dia selesai berbicara, Shen Xiujin, yang berdiri di hadap menurunkannya. Xiao Tong rela menerima pukulan demi Lu Mingchu. Shen Xiujin sangat frustrasi hingga hampir gila. Tiba-tiba, baiklah, jika kau ingin melindunginya, aku akan membiarkannya pergi hari ini. Ikutlah denganku. Ia mengulurkan tangan dan meraih lengan wanita itu. Hari ini, kau harus ikut denganku. Lepaskan, Tuan Shen. Apakah Anda gila? Anda pikir Anda siapa? Mengapa saya harus ikut dengan Anda? Jika Anda terus seperti ini, saya akan memanggil polisi. Baiklah, silakan panggil polisi. Mari kita lihat apakah mereka masih peduli dengan masalah rumah tangga antara suami dan istri. Dia juga terprovokasi. Dia menatap tajam wanita di depannya. Karena mereka tidak akan pernah bisa kembali seperti semula, dia akan mengabaikan semuanya dan tetap menjaganya di sisinya. Dia hanya ingin melihatnya setiap hari. Shen Xiujin, yang pikirannya sedang kacau, tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia berpikir seperti itu, yang tersisa di hatinya hanyalah cinta yang rendah hati dan memohon. Lu Mingchu tiba-tiba berdiri, dengan cepat meraih tangan besar yang mencengkeram erat lengan wanita itu, dan mendorong pria di depannya dengan keras. Lepaskan dia, kau sangat egois. Apa kau tidak mendengarku? Xiao Tong tidak mau pergi bersamamu, tidak mau tinggal bersamamu, tidak mau bertemu denganmu lagi. Apakah ini gayamu, Presiden Shen? Hah, Shen Xiujin terkejut dan terdorong mundur. Tak seorang pun menyangka bahwa pria yang tadinya seganas serigala itu akan jatuh begitu saja setelah didorong. Tidak terduga, wajah si Chen menjadi gelap. Dia bergegas maju dan membantu Shen Xiujin berdiri dari tanah. Ah Xiu, kau baik-baik saja. Setelah memanggil beberapa kali, dia menyadari ada sesuatu yang salah, dan ekspresi si Chen berubah drastis. Ah Xiu. Ah Xiu, Ah Xiu, merasakan kelembapan di bawah tangannya. Si Chen memiliki firasat buruk. Dia perlahan mengulurkan tangannya yang menopang bagian belakang kepala Shen Xiujin. Tangannya berlumuran darah merah terang yang mengalir ke bawah. Apa ini? Dia menatap kosong darah di tangannya. Pikirannya hampa sesaat. Lu Mingchu juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan hendak berjalan ke sana ketika hembusan angin tiba-tiba menerpa. Dan Shen Er melesat keluar dari lobi sambil berteriak, "Bos! Bos!" Di tengah kekacauan ini, ada seorang wanita lain yang pikirannya sedang kacau. Saat Shen Xiujin pingsan, dia terkejut. Ketika tangan si Chen yang berlumuran darah terlihat, pupil matanya berkedip kebingungan, kosong, dan tak percaya pria ini bukanlah seseorang yang akan mudah jatuh ketika didorong. Dia menatap kekacauan di hadapannya dengan mata terbelalak. Masih tak percaya Tuan Shen, berhentilah berpura-pura. Anda akan jatuh jika hanya didorong. Jangan bercanda, dia sama sekali tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin seseorang yang seganas serigala bisa direndahkan seperti itu dalam sekejap mata? Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia menatap pria yang dikelilingi oleh si Chen dan Shen Er, dan secerca rasa jijik dan muak muncul di matanya. Mendengar kata-katanya, si Chen menoleh dan menatapnya dengan tak percaya. Aksiu sudah terluka. Apa yang kau katakan? Melontarkan sindiran. Dia tidak percaya bahwa kata-kata tak berperasaan seperti itu bisa keluar dari mulut mantan Jiantong, dan bahwa sasaran kata-kata itu sebenarnya adalah Ashu. Wanita itu mengabaikan perkataan si Chen. Kesabarannya mulai menipis. Dia menatap dingin pria yang tergeletak di tanah dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah Tuan Shen mencoba trik baru lagi? Darah merah terang itu, dan berteriak pada wanita di hadapannya. Sungguh luar biasa bahwa Tuan Shen berakting begitu realistis, bahkan sampai membenturkan kepalanya ke lantai beton hingga berdarah. Kata-katanya menjadi semakin kasar, bahkan menjijikkan. Si Chen menggertakkan giginya, mengangkat tangannya dengan garang,
dan menunjuk wanita di hadapannya sambil gemetar karena marah. Apakah kau buta? Kau bilang kau pura-pura. Kalau begitu coba saja kau pura-pura. Ashu benar-benar pingsan. Ambil kotak P3K segera. Aku perlu menghentikan pendarahannya dan membawanya ke rumah sakit secepat mungkin. Melihat tidak ada yang bergerak, si Chen tiba-tiba berdiri, melangkah menuju Zhao Zhao, dan berteriak dengan marah, kotak P3K. Zhao Zhao terkejut melihat si Chen. Setelah 3 detik, air mata menggenang di matanya dan dia berkata, aku akan mengambilnya. Wajah Jiantong memerah. Ketika si Chen berbalik, wajahnya yang polos tetap tegang. Setelah pendarahannya berhenti, Tuan Si, tolong bawa teman Anda dan tinggalkan Yiju. Anda tidak diterima di sini. Kau, si Chen menatap wanita di hadapannya seolah-olah dia orang asing. Kau telah berubah. Aku tidak mengenalimu lagi, Jiantong. Mungkin kata-kata itulah yang memprovokasi wanita di hadapannya. Meskipun ia memasang wajah datar, ia tetap mempertahankan ketenangan. Tiba-tiba, ia tampak tersulut emosi, dan matanya yang tadinya tenang menjadi tajam dan menusuk. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Apa yang kamu inginkan dariku? Apalagi yang bisa saya lakukan? Tipuan Tuan Sen terus berlanjut, satu demi satu. Aku jadi takut. Jadi aku lari dan bersembunyi. Tapi tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan menunjuk dengan tajam ke arah pria yang dilindungi Sen Er. Ketika matanya tertuju pada darah merah terang itu, sesaat kemudian, rasa sakit yang menusuk-menusuk hatinya, lebih menyakitkan daripada lukanya sendiri. Dengan menggertakkan giginya Jiantong, apakah kau masih ingin dibodohi? Apakah kau belum muak dengan tipu dayanya? Apakah Anda ingin mengulangi kesalahan yang sama? Dia menarik napas dalam-dalam untuk mengendalikan rasa sakit yang terpendam di hatinya. Berulang kali berkata pada dirinya sendiri, kau tidak lagi mencintai orang itu. Dengan susah payah menahan ujung jarinya yang gemetar, dia mengumpulkan tekad paling teguh yang pernah dia tunjukkan dalam hidupnya, tapi dia masih tidak mau melepaskanku. Trik-trik lama itu tidak lagi mempan padaku. Jadi aku berpura-pura mati, lemah, pingsan, atau terluka. Jangan bilang kau tidak tahu betapa hebatnya Tuan Sen. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat siapapun mendorongnya sekeras itu sampai dia jatuh dan kepalanya membentur tanah. Dia jelas tidak mempercayainya, memberinya tatapan meremehkan. Apakah ini lagi-lagi trik baru dari Presiden Sen? Si Chen, kau adalah apa yang akan kau lakukan? Akankah dia langsung terjebak, mengulangi kesalahan yang sama, dan terus hidup dalam ketakutan dan kebencian yang tak berujung terhadapnya? Aku tidak menginginkannya lagi. Aku takut. Tidak bisakah aku mengingkari janjiku? Tidak mungkin. Apakah aku tidak lagi berhak menyesalinya? Zhao Zhao buru-buru berlari membawa kotak P3K. Tetapi langkahnya tiba-tiba terhenti di tangga. Dia berhenti sejenak, berkedip, dan rasa takut terlihat di mata besarnya yang polos saat dia menatap bosnya dengan tatapan yang begitu asing. Bertahun-tahun kemudian, Zhao Zhao akhirnya mengerti bahwa selama 3 tahun itu, pun dimulai pada hari itu, karena orang itulah yang menjadi penyebabnya. Badai pun muncul, dan topeng ketenangan di wajah sang bos pun retak. Saat itu, Zhao Zhao menatap bos yang tidak dikenalnya, mengedipkan matanya, jantungnya berdebar kencang. Bos, sebuah kotak P3K. Si Chen melirik Jiantong yang berada di hadapannya, tetapi tidak menjawabnya terlebih dahulu. Ia mengulurkan tangan dan mengambil kotak P3K dari Zhao Zhao di sampingnya. Sen Er melepas pakaiannya sendiri untuk menghentikan pendarahan, tetapi pada akhirnya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kain kasa dan kapas medis. Si Chen dengan terampil menghentikan pendarahan Sen Xiujin, yang menunjukkan bahwa dia telah melakukan hal semacam ini berkali-kali sebelumnya setelah terluka dalam perkelahian. Dengan teknik yang profesional dan efisien, dia dengan cepat menghentikan pendarahan Sen Xiujin dan kemudian berbisik kepada Sen Er di sampingnya, bantu aku. Kedua pria itu masing-masing memegang satu sisi pria yang berada di tengah, menopangnya di pundak mereka, dan tiba-tiba berdiri. Pria itu berkata tanpa ekspresi, Sen Er, ayo pergi. Setelah melangkah 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti, membelakangi wanita di belakangnya, dan berkata dengan tenang, Jiantong, dari mana kau mendapatkan kesimpulan bahwa didorong tidak akan membuatmu jatuh? Atau kepalamu tidak akan membentur tanah? Jadi maksudmu dia pura-pura mati, pura-pura pingsan, atau pura-pura cedera? Dari mana Anda mendapatkan kesimpulan ini? Hanya karena dia adalah Sen Xiujin, kan? Dia dan Sen Er mengangkat kaki mereka dan berjalan keluar, sambil berkata, Sen Xiujin hanyalah orang biasa. Dia bisa terluka, merasa tersesat, dan menyesali masa lalunya. Sen Xiujin bukanlah maha kuasa. Di belakang ketiga sosok yang terhuyung-huyung itu, wanita itu, dengan wajah pucat, membuka mulutnya beberapa kali. Tetapi pada akhirnya, tidak sepatah kata pun keluar dari bibir pucatnya. Lu Mingchu mengepalkan tinjunya. Dia tidak ingin mengakui sebuah fakta. Dia telah kalah. Tapi, dengan hak apa? Kobaran api yang dahsyat membutakan mereka.
Ia ingin bertanya apakah ia telah melakukan kesalahan. Apakah ia telah salah paham? Suaranya yang serak bergumam pada dirinya sendiri, yang didengar oleh seseorang yang memperhatikan, dan mengarah pada kesimpulan lain. Lu Mingchu berjalan menghampirinya. Maaf, aku tidak menyangka mendorongnya akan berakibat seserius ini. Sedikit rasa bersalah muncul di wajahnya. Secukupnya, wanita itu berbalik, melihatnya, terdiam sejenak, dan menggelengkan kepalanya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tangan besar pria itu, yang tersembunyi di belakang punggungnya, mengepal dan membuka kepalanya. Apakah itu bukan urusannya? Sudah terlambat. Itu ada hubungannya dengannya. Dan pasti ada hubungannya dengannya. Dia berbicara tanpa berpikir. Dan tiba-tiba mengeluarkan suara desis. Ekspresinya menunjukkan rasa sakit. Ada apa denganmu, Tuan Lu? Bukan apa-apa. Pria itu, tampak kesakitan, memegang punggung bawahnya dengan satu tangan, berusaha menahan rasa sakit, dan menggelengkan kepalanya dengan perasaan bersalah kepada wanita itu. Aku baik-baik saja. Jangan bergerak. Wanita itu bergerak curiga di belakangnya, mengangkat ujung bajunya, dan pupil matanya tiba-tiba menyempit. Alisnya berkerut rapat, bekas merah itu sangat dalam, dan mulai membengkak karena darah, berubah menjadi ungu kebiruan. Dia mengerutkan bibir. Dia menabrakmu barusan, kan? Tidak, namun, berubah dari binatang buas menjadi kelinci kecil yang lemah hanya dengan didorong seperti itu. Dia berjongkok dan mengeluarkan minyak obat dari kotak P3K di sebelahnya. Jika luka ini tidak digosok hingga terbuka, besok akan memar lagi. Sambil menjelaskan, ia mulai mengoleskan minyak obat ke punggung wanita itu. Saat itulah pria yang membelakangi wanita tersebut, perlahan-lahan tersenyum. Tuan Lu, saya minta maaf. Tiba-tiba, sebuah permintaan maaf terdengar dari belakang pria itu, menyebabkan senyum di bibirnya kembali retak. Setelah beberapa saat, sebuah suara berat dan tanpa emosi terdengar dari balik kepalanya yang tertunduk. Kenapa? Minta maaf. Suara yang tenang itu mengandung sedikit nuansa menyeramkan, seolah-olah badai akan datang. Setelah menyelesaikan sentuhan akhir, wanita itu menurunkan tangannya dan perlahan mengumpulkan barang-barang yang berserakan ke dalam kotak P3K. Kenapa kau tidak menjawab? Pria itu, dengan kepala tertunduk, berusaha sekuat tenaga menyembunyikan perasaannya. Tetapi suara seraknya tetap menunjukkan betapa mendesaknya dia. Aku mengerti. Kau meminta maaf atas namanya. Dia tidak bisa mendengar suara wanita itu, dan dia membenci keheningan wanita itu. Keheningan wanita itu membuatnya ingin mengoyak ketenangan yang tampak di permukaannya dan melihat apa yang tersembunyi di baliknya. Jiantong, tak apa kalau kau tak bicara. Aku akan bicara untukmu. Pria itu tetap menundukkan kepala, membelakangi wanita di belakangnya. Minta maaf padaku. Kesalahan apa yang kau lakukan sehingga kau perlu meminta maaf padaku? Kamu meminta maaf atas namanya, kan? Namun atas dasar apa Anda meminta maaf atas namanya? Istri, kekasih, pacar masa kecil. Tapi apakah rasa iri selalu membuat orang berbicara sembarangan? Lu Mingchu tidak tahu jawabannya. Tetapi dia tahu bahwa saat ini, dia pasti sangat iri sampai berbicara begitu sembarangan. Seperti yang dia tahu, meskipun dia tidak mau mengakuinya, darah keluarga Sen masih mengalir di nadinya. Sama seperti Sen Xiujin, yang langsung menusuk ke jantung. Seolah-olah dia tahu bahwa menanyakan istri, kekasih, pacar masa kecil, tapi apakah kamu akan membuka kembali luka lamanya? Tetapi dia tetap tidak bisa mengendalikan diri dan melakukannya. Napas wanita itu tersengal-sengal, mengabaikan rasa sakit yang menjalar di dadanya. Aku tidak meminta maaf atas namanya. Kau terluka di memori residensku. Semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau orang luar. Namun kau dan orang-orang yang tidak bersalah telah terlibat. Meskipun bukan aku yang menyakitimu, aku tetap bertanggung jawab. Atas nama saya sendiri, sebagai pemilik yang agak tidak kompeten, saya meminta maaf karena telah gagal melindungi keselamatan para tamu di Wisma ini. Saya sangat menyesal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan melewati Zhao 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 Zhao. Kamu harus memberikan kompensasi kepada Tuan Lu atas guncangan dan cedera yang dideritanya kali ini, sesuai dengan keinginan Tuan Lu. Lalu dia berkata, Tuan Lu, mohon maafkan saya. Upaya Lu Mingchu seperti memukul kapas lembut dengan tongkat, tidak menghasilkan apa-apa. Dia menggertakkan giginya, menolehkan kepalanya dengan tajam, dan berteriak kepada sosok yang berdiri di aula. Kau tahu dia tidak akan menyerah sampai mendapatkan apa yang diinginkannya, dan kau tidak bisa mengalahkannya. Jadi kenapa? Ikutlah denganku sekarang. Belum terlambat. Sosok itu berhenti, lalu tiba-tiba berbalik, memperlihatkan senyum cerah kepada Lu Mingchu di luar pintu. Senyum yang sangat menusuk. Tidak. Ini urusan antara dia dan aku. Pria di luar pintu itu menatap dengan mata terbelalak. Pupil matanya menyempit wanita itu, seperti kota bertembok yang tak tertembus. Bos, bukankah nama keluarga Anda Sen? Zhao Zhao menyusulnya dan bertanya dengan hati-hati, mengapa mereka semua memanggil Anda Jiantong? Di depan pintu rumahnya,
Wanita itu berhenti dan melirik Zhao Zhao di belakangnya. Ketakutan terpancar di mata gadis itu. Saat pandangannya beralih, dia mengerti mengapa gadis di depannya berubah dari sikap polos dan riang sebelumnya menjadi sikap yang dipenuhi rasa takut. Zhao Zhao, kau takut padaku, kan? Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan. Gadis di hadapannya tersipu merah padam. Wajahnya menunjukkan rasa malu yang jelas karena ketahuan. Tidak, tidak, bos, mengapa saya harus takut pada Anda? Anda orang terbaik. Sebuah tangan dingin menyentuh wajah Zhao Zhao. Gadis itu menggigil. Dengan hati-hati mengangkat kelopak matanya untuk melirik bosnya. Hanya untuk bertemu dengan sepasang mata yang dipenuhi kesedihan. Dalam dan tak berdaya. Bos Zhao Zhao. Aku bahkan tidak tahu namaku sendiri sekarang. Saat aku lahir, kakekku memberiku nama Jian Tong karena nama keluarga kakekku adalah Jian dan nama keluarga ayahku juga Jian. Aku adalah putri dari keluarga Jian. Dan namaku Jian Tong. Kakekku meninggal dunia. Dan aku menyinggung perasaan seseorang yang seharusnya tidak kusinggung. Akibatnya, keluarga Jian tidak lagi memiliki Jian Tong. Kemudian, mereka memberi saya nama keluarga, Sen, dan mereka mengatakan bahwa mulai sekarang saya akan dipanggil Sen Tong. Saya tidak tahu nama saya sendiri. Saya merasa jauh lebih nyaman jika Anda memanggil saya bos. Ia menyeka air mata Zhao Zhao dengan ibu jarinya. Anak baik, kenapa kamu menangis? Setelah berpikir sejenak, ia masuk ke kamar tidur. Menoleh dan melambaikan tangan kepada Zhao Zhao di pintu masuk juga. Setelah mengatakan itu, dia membuka brankas di sudut ruangan dan dengan hati-hati mengeluarkan sebuah map. Zhao Zhao, apa yang sedang kau lamunkan? Duduklah. Sambil menyapa Zhao Zhao, dia duduk di kursi terdekat dan membuka map berkas di tangannya. Jika suatu hari aku meninggalkan dunia ini lebih dulu, bawalah ini dan pergilah ke pengacara Fang Chengfang di kantor hukum Hui Cheng. Yiju sangat penting bagiku, lebih penting daripada hidupku. Setelah aku tiada, kalian tidak bisa terus-menerus menangis. Tolong jaga baik-baik wisma ini untukku. Bahkan Zhao Zhao yang paling polos dan naif pun merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bos, Anda tidak akan pergi dari sini, kan? Baginya, itu terdengar lebih seperti dia sedang memberikan instruksi untuk surat wasiatnya. Omong kosong. Semoga bos hidup sampai 100 tahun. Zhao Zhao menghibur dirinya sendiri. Wanita itu berdiri. Aku akan mengantarmu ke suatu tempat. Tanpa menjawab pertanyaan Zhao Zhao, dia meletakkan map di tangannya dan berjalan menuju pintu. Bos, Anda mau pergi kemana? Wanita itu berjalan di depan. Langkahnya terburu-buru dan tidak stabil. Zhao Zhao menyela dengan kritikan. Bos, kakimu tidak terlalu kuat. Pelan-pelan, pelan-pelan. Mengikuti pemilik penginapan, Zhao Zhao berdiri di depan pintu di sudut paling terpencil penginapan itu. Bos, bukankah biasanya Anda melarang kami mendekati tempat ini? Wanita itu mengabaikannya, memutar kunci di gembok, dan pintu berdiri terbuka. Mendorong pintu hingga terbuka, ia mendapati ruangan itu agak gelap. Ia menekan saklar lampu, dan ruangan itu langsung terang benderang. Zhao Zhao tersentak. Potretnya Zhao Zhao. Jangan takut, namanya Alu. Dan dia gadis yang sangat baik, sebaik dirimu. Wanita itu melangkah maju untuk menyalakan lampu dan mempersembahkan dupa, sambil berkata, Alu sangat baik, begitu baik sehingga dia kehilangan nyawanya karena menyelamatkan saya. Terbesarnya sepanjang hidup adalah membuka wisma tamu di tepi danau Erhai. Tidak terlalu besar, di mana ia dapat menjalani kehidupan yang bebas dan damai, terbebas dari perselisihan duniawi. Dia meninggal dunia, tidak mampu mewujudkan keinginan yang telah lama diidamkannya. Dia menyelamatkan hidupku. Keinginannya adalah keinginan seumur hidupku. Awalnya, Zhao Zhao merasa sedikit takut dengan kemunculan tiba-tiba potret itu. Tetapi rasa takut itu perlahan menghilang saat wanita itu berbicara dengan tenang dan perlahan. Ketika dia melihat gadis asing di potret itu lagi, dia sepertinya merasakan kebaikan dan kehangatan. Bos itu adalah bos yang baik, dan bos Alu adalah orang yang hebat. Mendengar itu, wanita di depan meja dupa terdiam selama 3 detik. Orang yang benar-benar baik. Dia terkekeh pelan, alisnya rileks. Lu, gadis ini bilang kau orang yang benar-benar baik. Di zaman sekarang ini, hanya Zhao Zhao yang akan menggunakan ungkapan, orang yang benar-benar baik, untuk memuji seseorang. Hanya gadis sesederhana dan sejujur Zhao Zhao yang akan melakukan itu. Bos, apa saya salah bicara? Bos Lu melindungi Anda. Tentu saja bos Lu adalah orang yang hebat. Tidak, kau tidak salah. Wanita itu menyalakan dupa, dengan lembut menyeka tangannya, berbalik, dan berkata dengan ekspresi hangat. Kau benar, Zhao Zhao. Jika memungkinkan, kuharap kau tidak pernah mengubah dirimu yang sekarang. Itu bagus. Ia berbicara dengan sangat serius, tetapi gadis di hadapannya tampak benar-benar bingung. Wanita itu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Ya, lebih baik jika dia tidak mengerti.
Jika kau memahaminya, maka kau akan menjadi seseorang dengan sebuah cerita tidak. Dia mengambil map berkas yang baru saja dia sisihkan dan menyerahkannya kepada Zhao Zhao. Izinkan saya bertanya, apakah Anda menyukai Yiju? Aku menyukainya. Kalau begitu, izinkan saya bertanya lagi. Jika saya tidak berada di Yiju untuk waktu yang sangat lama, apakah Anda dapat mengelola wisma ini dengan baik? Aku sangat familiar dengan proses check-in dan check-out. Bibi Gui bekerja di restoran kecil. Bibi Zhu membersihkan kamar. Dan Xiao Fangzi bahkan merawat bunga dan tanaman di halaman. Tunggu sebentar, bos, kau bertingkah aneh hari ini. Zhao, dengarkan baik-baik. Setelah saya pergi, bawa map ini ke pengacara Fang Cheng di kantor hukum Hui Cheng. Pengacara Fang, mohon bantu saya dengan prosedur pewarisan untuk semua aset saya, termasuk wisma ini, dan alihkan kepemilikannya ke nama Anda. Tapi Zhao, jika kau menerima warisan ini, kau harus melakukan satu hal untukku. Ini Ahlu, setiap tahun pada festival Qingming dan peringatan kematiannya, kami membakar uang kertas untuk Ahlu, dan kami datang untuk membersihkan rumahnya pada tanggal 1 dan 15 setiap bulan lunar. Bos, apa yang Anda bicarakan? Warisan apa atau warisan apa? Bos, mengapa Anda memberi saya warisan? Mengapa Anda memberi tahu saya ini seolah-olah Anda memberi saya surat wasiat? Bos, apakah itu penjahat dari hari ini? Itu karena dia benar atau salah? Orang itu ingin menyakiti bosnya, kan? Aku tidak mau. Jangan terlalu bersemangat. Zhao. Ia ingin membujuk gadis itu, tetapi gadis itu sangat keras kepala hari ini. Jadi ia hanya bisa memeluknya erat-erat. Zhao. Kamu sangat bersemangat. Bagaimana aku bisa memberitahumu alasannya? Mendengar itu, Zhao berhenti. Baiklah. Saya sudah tidak gelisah lagi. Semata-mata karena jika terjadi keadaan yang tidak terduga, kesehatan yang buruk, atau kematian dini, saya tidak memiliki kerabat. Jadi siapa yang akan mewarisi harta saya? Tentu saja. Saya perlu menulis dan mengesahkan surat wasiat saya terlebih dahulu. Benar kan? Atau apakah Anda ingin warisan saya jatuh ke tangan anggota keluarga yang tidak menginginkan saya? Benarkah orang asing benar-benar melakukan ini hanya sebagai tindakan pencegahan? Sungguh, aku berbohong padamu. Kamu kan seekor anak anjing. Baiklah, gadis kecil itu cemberut, masih sedikit tidak senang, tetapi dia berhenti merengek. Wanita itu menepuk kepala Zhao. Senyum tipis muncul di bibirnya. Gadis ini sangat mudah ditipu. Kuharap dia akan bertemu dengan pria yang dia cintai dan yang mencintainya di masa depan, dan menjalani hidup bahagia bersama. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Shen Xiujin perlahan terbangun. Kau membuatku takut setengah mati. Akhirnya kau bangun. Si Chen merasa sedikit lega. Memang pantas kau dapatkan karena pamer. Kau belum beristirahat dengan benar sejak datang ke Dali. Selama 3 tahun terakhir, kau terus sibuk seperti gasing. Apa kau benar-benar berpikir kau terbuat dari besi? Shen Xiujin mengangkat tangannya untuk menyentuh perban yang melilit kepalanya. Pikirannya tiba-tiba jernih. Dia membuka mulutnya, tetapi suaranya serak. Apakah dia terluka? Meskipun itu sebuah pertanyaan, ekspresi Shen Xiujin menunjukkan keyakinan. Sekarang kamu ingat, sepertinya kamu cukup tangguh. Haha, pantas saja kekasihmu mengira kamu pura-pura pingsan untuk mendapatkan simpati, memainkan trik baru. Mendengar ejekan si Chen, pria itu merasa seolah ada sesuatu yang mencengkeram hatinya. Dia memaksa dirinya untuk bernapas berat, tidak yakin apakah itu sakit kepala atau sakit hati, sebelum akhirnya berkata ini bukan salahnya. Si Chen tak tahan lagi. Hei, kau gila, kau jatuh seperti itu, dan dia hanya menonton dengan dingin. Lalu dia mengejekmu karena pura-pura pingsan untuk mendapatkan simpati, mengatakan kau sedang memainkan trik baru. Dan kau masih bilang, itu bukan salahnya. Kurasa kau benar-benar mengacaukan otakmu. Saya tidak sakit, saya sekarang lebih jernih pikirannya dari sebelumnya. Chen, aku memang sering menggunakan trik padanya di masa lalu. Sekarang dia tidak mempercayaiku. Semua orang bisa mengkritiknya, tapi aku satu-satunya yang tidak bisa dia kritik. Saat mengucapkan kata-kata itu, Kudan menangis terseduh-seduh. Dulu aku tidak pernah percaya pada sebab dan akibat. Tapi lihat, pembalasan telah datang. Kau si Chen berkata dengan marah. Baiklah, bahkan jika apa yang kau katakan benar, kau tetap harus menjelaskan padanya bahwa kau jatuh dan terluka bukan karena berpura-pura pingsan, tetapi karena tubuhmu terlalu lelah dan kau tidak beristirahat selama beberapa hari berturut-turut. Kau menceritakan semua ini padanya. Wajah Shen Xiujin pucat pasi saat menatap si Chen dengan bibir terkatup rapat. Si Chen ingin memprovokasinya. Ya, aku menceritakannya. Aku bilang karena kau mencarinya. Kau tidak tidur siang dan malam. Dan selama 3 tahun terakhir kau menjadi gila kerja, meluangkan waktu untuk mencarinya di berbagai tempat. Tubuhmu sudah lelah. Kalau tidak kau tidak akan mudah dikalahkan oleh si Jalang Lumingcu dan bahkan sampai melukai kepalamu. Wajah pria itu yang sudah pucat pasi kini semakin pucat.
Si Chen meliriknya dan berkata dengan kesal, oke, jangan terlihat seperti langit akan runtuh. Aku tidak mengatakan itu, aku hanya bercanda. Lalu, mengubah topik pembicaraan. Dia berkata, kamu baru saja mengalami cedera. Runtuh, kau, Shen Xiujin, akan menjadi orang pertama yang memikulnya. Bagaimana denganmu sekarang? Sejujurnya, bahkan jika Jian Tong tidak bersalah dan telah sangat menderita, bahkan jika kau melakukan kesalahan, aku dan Yu Xing akan berpihak pada keluarga kami, bukan pada kebenaran. Antara kamu dan Jian Tong, kami akan memilihmu tanpa ragu sedikit pun. Namun, karena kau mencintai Jian Tong lebih dari dirimu sendiri, Yu Xing dan aku akan memilihnya karena kau memilihnya. Karena persaudaraan kita yang mendalam, kita mencintainya karena dirinya. Namun, jika suatu hari nanti kau hancur karena dia, sementara dia tetap tak terluka, apakah menurutmu Yuxing atau aku akan membiarkannya begitu saja? Kau juga perlu memahami bahwa Yuxing, kau, dan aku, kita bertiga, tidak pernah menjadi orang baik. Pria itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, pergi ke rumah sakit. Di Bandara Lijiang, Nyonya Jian tampak jauh lebih pucat. Ia baru saja turun dari pesawat dan menyalakan kembali ponselnya. Ada lebih dari selusin panggilan tak terjawab. Ketika ia memeriksa pesan teks, ternyata pesan-pesan itu dari putranya. Nyonya Jen melirik layar dan melihat serangkaian pertanyaan di ponselnya. Apakah Anda sudah sampai? Apakah Anda sudah melihat saudara perempuan Anda? Nyonya Jian menggenggam teleponnya erat-erat. Entah karena penyakit putranya atau hal lain, kerutan telah muncul di sudut matanya. Dan kelopak matanya yang bengkak dan kendur tampak lebih besar dari biasanya. Ia mengambil kacamata hitam mahalnya dan memakainya, kembali berubah menjadi wanita elegan dan kaya seperti dulu. Namun, matanya, yang tersembunyi di balik kacamata hitam, tampak merah. Nyonya Jen memanggil taksi. Sopir bertanya kemana dia ingin pergi. Orang-orang di sini ramah dan ceria. Mendengarkan bahasa Mandarin mereka yang tidak begitu standar, Nyonya Jen, yang terbiasa pilih-pilih, sedang tidak ingin pilih-pilih saat ini. Tepat ketika saya hendak menjawab pertanyaan pengemudi, ponsel saya bergetar. Saya menggenggamnya erat dan menatap ide penelepon untuk waktu yang lama. Nyonya Jen ragu-ragu. Jika dia tidak menjawab, dia bisa mengulur waktu. Tetapi begitu dia menjawab panggilan itu, dia tidak akan punya cara untuk menolak. Dering panjang telepon seluler akhirnya berhenti. Tetapi sebelum Nyonya Jen sempat menghela napas lega, nada dering yang menjengkelkan itu mulai berbunyi lagi. Karena tak berdaya, dia menekan tombol jawab mobile. Bu, apakah ibu sudah turun dari pesawat? Melalui telepon, Jian Mobai dengan cemas mendesak. Bu, langsung saja ke rumah adikku. Penginapan yang pernah kuceritakan sebelumnya namanya, Yiju. Di ujung telepon sana, Jian Mobai terus mendesak istrinya untuk mencari Jian Tong. Dia telah melihat berita tentang Yiju di sebuah grup WeChat. Seseorang yang pernah minum bersamanya sebelumnya menyebutkan di grup tersebut bahwa wanita dalam foto itu mirip dengan seseorang yang pernah dilihatnya di sebuah forum. Hanya setelah dengan susah payah mengungkap misteri dan mengikuti petunjuk, barulah mereka akhirnya menemukan informasi tersebut, setelah upaya yang cukup besar. Dia tidak ingin menunggu sampai mati. Jian Mobai menggenggam teleponnya erat-erat dan terus mendesak Nyonya Jian. Bu, suruh Xiao Tong memohon padanya untuk menyelamatkan saya, kalau tidak kakaknya akan mati. Meskipun Xiao Tong tampak hampir pingsan di kursi belakang Yiju. Pergi ke Yiju. Bebe, mereka berjalan dalam diam. Seindah apapun pemandangannya, itu tak lagi mampu menyentuh hati Nyonya Jen yang cemas dan lelah. Kepalan tangannya bertumpu pada lututnya. Sedikit gemetar meskipun cengkeramannya kuat. Dia melirik screensaver yang masih menyala, yang menampilkan foto manis dan mesra dirinya bersama Jian Zhendong. Tapi sekarang cahayanya sangat menyilaukan. Saat memikirkan Jian Zhendong, wajah Nyonya Jian menjadi pucat pasi. Setelah perjalanan panjang, mobil itu semakin menyimpang dari jalur yang seharusnya. Apakah kita salah jalan? Pengemudi itu menghentikan mobil ini. Dia tidak diragukan lagi. Kemudian dia menurunkan jendela dan menunjuk ke suatu tempat tidak jauh dari situ. Lihat, Yiju, itu tokonya. Setelah membayar ongkos, Nyonya Jian berjalan menuju Yiju. Berdiri di depan gerbang Yiju, ia merasa gelisah dan beberapa kali ingin mundur. Namun, ketika ia teringat Jian Mobai yang terbaring di ranjang rumah sakit dan Jian Zhendong yang telah menghadapinya, keraguannya diliputi oleh kebencian. Dorong pintu hingga terbuka dan masuklah. Di meja resepsionis, sebuah suara lembut terdengar. Selamat datang. Wanita di meja resepsionis mendongak. Wajah lembutnya menghilang. Matanya tiba-tiba melebar.
dan suaranya tiba-tiba berhenti. Nyonya Jen mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Saat ia mendongak, ia terkejut. Lidah kecil hampir bersamaan dengan saat Nyonya Jen memanggil. Wanita yang sedang bekerja di meja resepsionis berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nyonya Jian mengejarnya seperti embusan angin, meraih lengan Jiantong Xiaotong. Mendengar suara Xiaotong, Jiantong membeku di satu sisi tubuhnya, dan dia menundukkan kepalanya. Xiaotong. 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 Siapa yang kau panggil? Xiaotong. Xiaotong sudah meninggal. Nyonya Jian, siapa yang kau panggil? Dia menoleh tajam. Matanya merah padam, menatap tajam wanita parubaya itu. Dia tahu bahwa wanita itu sangat gelisah hari ini. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak tahan. Nak, ibumu. Jangan panggil Ibu Jen. Wanita itu menangis tak terkendali. Matanya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Kata-kata dapat menyakiti orang lain. Seringkali karena terlalu kejam. Ibuku, Jiantong ingin menangis. Ia ingin menangis sepuasnya. Tetapi sudah ada Nyonya Jian yang menangis terseduh-seduh. Dan dunia ini tidak pernah kekurangan air mata Jiantong. Jadi, berhentilah menangis. Itu tidak ada gunanya, katanya pada diri sendiri. Lepaskan. Nyonya Jen, ini bukan pertama kalinya saya memanggil Anda Nyonya Jen. Dan ini pasti bukan yang terakhir. Sambil menatap wanita di depannya, dia berkata dengan tenang, aku sudah tidak punya ibu lagi. Dia sudah lama tiada. Nyonya Jian seketika diliputi rasa sakit yang tak tertahankan, merasa seolah 1000 pedang menusuk jantungnya. Baru hari ini dia benar-benar memahami penderitaan itu. Tangan yang mencengkeram lengan Jiantong menjadi lemas dan terlepas. Begitu mendapatkan kebebasannya, Jiantong berbalik dan pergi. Baru ketika Jiantong berada sekitar 2 meter jauhnya, Nyonya Jian tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Ia melangkah mengejarnya, menggenggam tangannya erat-erat sekali lagi, dan berteriak dengan suara serak, Xiaotong. Mobai, saudaramu. Dia mengidap leukemia. Sejenak, Jiantong mengira dia sedang berhalusinasi. Setelah mendengar kabar buruk itu, dia berdiri di sana tanpa bergerak, tertegun. Jian Mobai mengidap leukemia. Setelah sekian lama, akhirnya dia bertanya. Nyonya Jian mengangguk sambil terisak. Oh, dia terdiam sejenak. Leukemia bukanlah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Keluarga Jian memiliki cukup uang untuk mengobatinya. Xiaotong, bagaimana bisa kau mengatakan itu? Berkedip, dan menatap wajah yang familiar di depannya dengan perasaan asing sepenuhnya. Nyonya Jen, putra Anda sakit, jadi tolong berikan perawatan yang tepat untuknya. Tidak ada gunanya Anda menahan saya bukan dokter. Aku tahu. Tapi dokter bilang saudaramu butuh transplantasi sumsum tulang. Dan baik ayahnya maupun aku bukan donor yang cocok. Sambil berbicara, Jian menatap wanita di depannya dengan ekspresi cemas. Melihat ekspresi Nyonya Jian, Jiantong tiba-tiba mengerti. Ia perlahan menundukkan kepalanya. Rambutnya terurai, dan mengulurkan tangan kirinya untuk dengan lembut menopang dahinya yang terkulai. Nyonya Jian tidak dapat melihat ekspresinya, tetapi ia dapat melihat bahu wanita itu semakin gemetar. Tong kecil, jangan menangis. Kakakmu bisa menyelamatkanmu. Hanya kamu menangis. Wanita itu, dengan rambut yang menutupi sebagian besar wajahnya, memperlihatkan sedikit sarkasme di matanya di balik tangannya. Anda salah paham, Nyonya Jen, katanya, mengangkat kepalanya dan dengan santai menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Wajahnya, yang kini tanpa air mata, tidak menunjukkan tanda-tanda air mata. Di bawah tatapan heran Nyonya Jen, dia melanjutkan, mengapa aku harus menangis? Mengapa menangis? Dia tidak menangis. Dia memaksakan senyum tipis. Aku hanya menertawakan diriku sendiri. Menertawakan kenaifannya sendiri dan ilusi yang masih melekat. Kedatangan wanita itu, meskipun ia memasang ekspresi tegas, membawa secercah kehangatan dan kegembiraan ke hatinya begitu ia melihatnya. Meskipun hanya sesaat, ia berpikir ia tidak ditinggalkan oleh orang tuanya. Ia berpikir wanita yang telah ia panggil ibu selama separuh hidupnya merindukannya. Xiaotong, kumohon jangan seperti ini. Kumohon selamatkan adikmu. Aku mohon. Barulah setelah mendengar permohonan Nyonya Jian, setelah wanita di depannya mengatakannya dengan jelas, Jiantong akhirnya menolak kenaifan yang ada di hatinya. Dia menatap Nyonya Jen dengan acuh tak acuh. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu. Setelah mengatakan itu, dia menepis tangan Nyonya Jian, tetapi Nyonya Jian berteriak, Xiaotong, itu saudaramu sendiri. Jika kau tidak menyelamatkannya, dia akan mati. Kurasa ada sesuatu yang harus kukatakan pada Nyonya Jen. Aku bukan putri kandungmu. Nyonya Jen sangat terkejut, menatap orang di depannya seolah-olah dia melihat hantu. Apa yang kau katakan? Dia mengucapkan setiap kata dengan sangat susah payah. Jiantong dengan sederhana menjelaskan apa yang dia ketahui kepada Nyonya Jian. Begitulah kenyataannya. Percaya atau tidak,
Saya bukan putri Anda dan tidak bisa menyelamatkan putra Anda. Keluarga Jian tidak kekurangan uang, dan Tuan Jian tidak kekurangan koneksi. Saya percaya bahwa dengan koneksinya, jika dia benar-benar ingin menyelamatkan putra Anda, dia seharusnya dapat menemukan seseorang yang cocok untuknya. Jika bahkan keluarga Jian yang terhormat pun tidak dapat menemukan seseorang, maka saya, orang luar, bahkan lebih tidak mampu menyelamatkan putra Anda. Wanita itu menyelesaikan ucapannya dengan tenang. Tetapi jika Nyonya Jian tidak begitu terkejut, jika dia sedikit lebih memperhatikan Jian Tong, dia akan melihat jejak kesedihan yang tersembunyi di balik wajah Jian Tong yang tenang dan acuh tak acuh. Jika tidak ada kata jika, oleh karena itu, dia tidak dapat melihat gejolak yang tersembunyi di balik ketenangan luarnya, maupun luka yang terpendam di balik ketidakpeduliannya. Jian Tong menatap sekali lagi Jian, tidak. Nak, bagaimana mungkin Nyonya Jian melepaskan satu-satunya penyelamat ini? Ia sudah mengabaikan citranya sendiri dan menerjang ke depan, mencengkeram orang di bawahnya dengan erat menggunakan kedua tangan. Takut orang itu akan melarikan diri jika ia tidak berhati-hati. Ia tidak bisa menyerah demi putranya. Xiao Tong, kau benar-benar putriku. Aku tahu semua tentang apa yang terjadi saat itu. Nyonya Jian sangat cemas sehingga ia kehilangan ketenangannya dan tanpa sengaja mengungkapkan semua yang telah terjadi. Melihat wajah Jian Tong yang tanpa ekspresi, ia mengira Jian Tong tidak mempercayainya dan, dengan panik, dengan cepat berkata kamu tidak percaya apa yang kukatakan. Tapi setidaknya kamu percaya pada orang tua itu, kan? Orang tua itu sungguh bijaksana. Jika kau bukan keturunan keluarga Jian, mengapa dia mau membantu membesarkan cucu perempuan orang lain? Xiao Tong, kau lebih mengenal kakekmu daripada aku. Dia bukan tipe orang yang akan membesarkan cucu perempuan orang lain. Dan dia tentu tidak akan menyerahkan kekayaan sebesar itu kepada orang luar. Jika kamu masih tidak percaya, coba ingat masa kecilmu. Kakek selalu melakukan semuanya sendiri, tidak pernah mendelegasikan kepada orang lain. Bahkan adikmu pun tidak dihargai oleh kakek seperti dirimu. Melihat wanita yang sangat cemas itu, keterkejutan Jian Tong jauh lebih kecil daripada kelelahan yang tiba-tiba muncul setelah mendengar omong kosong Nyonya Jian. Lalu kenapa, Nyonya Jian tetap diam selama bertahun-tahun hanya karena Anda salah paham bahwa saya bukan putri Anda? Anda tidak berani memberitahu siapapun di keluarga tentang kecurigaan Anda karena Anda takut kehilangan posisi Anda sebagai Nyonya Jian. Jadi Anda bisa menyaksikan saya melewati semua suka duka itu dengan hati nurani yang bersih, bukan? Xiao Tong, maafkan aku. Bu baiklah, cukup sudah. Aku tidak bisa menyelamatkan Tuan Muda Jian. Nyonya Jian, jangan lupa, saat ini aku kekurangan satu ginjal. Beraninya wanita di depannya meminta dia untuk mendonorkan sumsum tulang padahal dia penyandang disabilitas. Yang tidak berani diakui Jian Tong adalah bahwa ibu di hadapannya ini tidak akan pernah memikirkannya ketika dia tidak membutuhkannya, dan hanya akan memikirkannya ketika dia membutuhkannya. Xiao Tong, ibu datang jauh-jauh dari kota es untukmu. Ibu merasa bersalah dan merindukanmu. Diam, ratapan pilu wanita itu hanya membangkitkan iblis dalam diri Jian Tong Nyonya Jian. Tangannya mengepal di saku, menahan rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Dia menatap wanita di hadapannya. Anda tidak datang sejauh ini untuk saya. Anda datang sejauh ini untuk putra Anda, Jian Mobai. Apakah aku putrimu? Benarkah? Jika demikian, mengapa saya tidak pernah merasakan kehangatan seorang ibu? Jika bukan aku, lalu mengapa kau terus mengatakan kau memikirkanku dan merindukanku? Karena aku adalah putrimu. Sebenarnya untuk apa kau datang ke sini? Apakah kau benar-benar di sini untukku? Ya, kamu melakukannya untukku, demi kesehatan sumsum tulang di tubuhku. Tanpa disadarinya, ia berbicara semakin keras. Ia berteriak, bahkan membentak Nyonya Jian, keluar, aku tidak punya sumsum tulang untuk menyelamatkan Jian Mobai. Zhao Zhao berlari mendekat, wajahnya pucat pasi, dan memeluk Jian Tong yang gelisah dengan erat. Bos, tenanglah, jangan terlalu gelisah. Namun Jian Tong seperti gunung berapi yang telah tertidur selama ratusan tahun. Anda mengira itu gunung berapi? Zhao menariknya ke samping, mengulurkan lengannya yang panjang, dan memeluk erat gadis yang bersemangat itu. Bahkan melalui pakaiannya, dia bisa merasakan tubuh gadis itu gemetar hebat. Rasa sakit hati muncul di dadanya, dan lengannya yang kuat tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya. Dia berbisik di telinga gadis itu, jangan takut. Aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Jian Tong tiba-tiba tersentak, dan langsung mendongak. Apa yang dilihatnya detik berikutnya? Dia mengulurkan tangan dan mendorongnya dengan keras. Kenapa kau kembali lagi? Pria itu tetap diam, tetapi si Chen, yang berdiri di sampingnya, berkata dengan agak kesal ada sesuatu yang mendesak di perusahaan Ashu. Jadi dia mengirim anak buahnya kembali terlebih dahulu. Kebetulan mereka sedang dalam perjalanan ke bandara ketika mereka melewati Nyonya Jian.
kata si Chen sambil menunjuk ke arah Nyonya Jian, dan taksi yang ditumpanginya. Setelah mereka memastikan bahwa itu adalah Nyonya Jian, mereka menelepon Ashu. Nyonya Jian sedang menuju Danau Erhai. Mendengar itu, Ashu langsung berbalik. Hehe, seandainya dia tidak mengkhawatirkanmu, Ashu tidak akan berbalik arah dalam perjalanannya ke rumah sakit. Kalau begitu, aku benar-benar harus memohon pada Tuan Sen agar tidak mengkhawatirkanku lagi. Aku takut jika Tuan Sen terus memikirkanku terlalu lama, aku tidak akan berumur panjang. Mendengar kata-kata dingin itu, si Chen menjadi marah. Jian Tong, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kita bertemu, dan mulutmu menjadi lebih tajam dari pisau. Terlepas dari baik atau buruknya, kau bergegas ke sini dengan cemas meskipun kepala Asiu masih berdarah. Jika kau tidak menghargai perasaan ini, maka janganlah kau begitu berbisa dengan kata-katamu. Ketika si Chen menyebutkan bahwa kepala Sen Xiujin pecah, dia mendongak dan melihat kain kasa itu basah kuyup oleh darah merah terang. Dia kemudian menghentikan dirinya sendiri dari mengucapkan komentar sarkastik yang hendak keluar dari mulutnya. Zhao Zhao, terlalu banyak orang tak berwenang datang ke Wisma hari ini. Suruh Ali dan yang lainnya mengantar mereka keluar. Jika ada yang terus membuat masalah, hubungi polisi. Dengan lelah ia mengangkat tangan dan menggosok pelipisnya. Nyonya Jian tidak percaya bahwa Jian Tong akan mengusirnya seperti ini. Xiao Tong, aku mohon padamu, tolong selamatkan adikmu. Ya, keluarga Jian tidak kekurangan uang atau koneksi. Tuan Jian akan menyelamatkan tuan mudanya tanpa ragu-ragu. Lagi pula, Tuan Jian hanya memiliki satu putra, yaitu tuan muda. Ayahmu. Nyonya Jian memejamkan matanya sejenak, lalu tiba-tiba membukanya dan berteriak kepada Jian di tangga. Ayahmu sudah lama memiliki anak di luar nikah dengan orang lain. Ayahmu sudah memiliki anak di luar nikah. Jian Tong terkejut, benar-benar terkejut kali ini. Dia menatap Nyonya Jian. Keluarga ini sungguh luar biasa. Dia tidak lagi menganggap dirinya sebagai anggota keluarga Jian, dan dia bahkan tidak lagi memiliki nama keluarga Jian, bukan. Tong kecil, aku mohon padamu, pinta Nyonya Jian. Air mata mengalir di wajahnya. Jian Tong merasa itu lucu, dan dia benar-benar tertawa. Tapi saat dia tertawa, air mata mulai mengalir. Tong kecil, Nyonya Jian kau menganggap tragedi keluarga kita sebagai lelucon. Jian Tong tak bisa lagi menahan tawanya, tapi air matanya tak kunjung berhenti mengalir. Sen Xiujin merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Nyonya Jian melihat Jian Tong tersenyum, tetapi dia melihat wanita itu dipaksa untuk memperlihatkan dagingnya yang berdarah dan terkoyak di depan semua orang. Nyonya Jian telah melukainya hingga ke lubuk hatinya, namun wanita itu hanya mampu memaksakan diri untuk tertawa demi menutupi luka dan darah yang sudah mencabik-cabik tubuhnya. Dalam sekejap, penyesalan dan rasa menyalahkan diri sendiri membanjiri hati Sen Xiujin. Nyonya Jian telah menyakitinya dengan sangat parah, namun dialah pelaku yang mengirimnya ke neraka. Untuk sesaat, dia ingin melepaskan semuanya, namun tiba-tiba, sebuah lengan panjang terulur dan mengangkat orang itu dari tanah ke dalam pelukannya. Lengan besinya memeganginya erat-erat. Maafkan aku, Xiao Tong, maafkan aku, ulangnya berulang-ulang. Wanita itu berada dalam pelukannya, mendengarkan permintaan maaf itu, tetapi hatinya tidak lagi merasakan sinar matahari dan kehangatan. Dia mengulurkan tangan untuk mendorongnya pergi, tetapi lengan besi itu menahannya dengan kuat. Pria itu berbisik di telinganya, maafkan aku, Xiao Tong, maafkan aku. Matanya dipenuhi dengan warna merah haus darah. Dia bisa meminta maaf 1000 kali. Dia bisa mempertaruhkan nyawanya. Tetapi dia tidak bisa hidup tanpa Jian Tong. Maafkan aku tidak akan pernah melepaskanmu. Maafkan aku tidak bisa kehilanganmu. Wanita dalam pelukannya membeku. Tubuhnya kaku. Bibirnya gemetar tanpa sadar. Tuan Sen, katanya sambil menutup mata. Saya tidak ingin meminta maaf. Tolong lepaskan saya. Rasa lelah yang tak berujung memenuhi hatiku. Nyonya Jian menatap dengan takjub pada pria dan wanita yang berpelukan di hadapannya. Ia ingin meraih wanita itu dan memohon agar ia menyelamatkan putranya. Tetapi keduanya berpelukan begitu erat sehingga ia tidak dapat menemukan cara untuk memisahkan mereka. Lu Mingchu berdiri dengan tangan bersilang, mengamati semuanya dengan acuh tak acuh. Dia tidak berdaya untuk campur tangan dalam kegelisahan, kehancuran mental, dan keputusasaan wanita itu. Matanya kembali tertuju pada wajah pria yang mirip dengannya, dan rasa cemburu hampir melahapnya. Mengapa kamu? Kenapa harus kamu? Kenapa bukan aku? Dia menatap. Dia berpikir. Dia merenung. Dia terdiam. Oh, jika dia tidak bisa mendapatkan cintanya, maka dia akan mendapatkan kebenciannya. Ia kembali menatap pasangan itu dalam-dalam. Yang cinta dan bencinya saling terkait, namun tak seorang pun dapat ikut campur dalam kehidupan mereka. Tatapan jahat di matanya adalah kegelapan dari kedalaman neraka. Baiklah, Sen Xiujin, silakan mati saja. Oke,
Jiantong, kumohon, benci aku, bolehkah? Lu Mingchu lahir di keluarga Shen dan membawa darah mereka. Meskipun dia tidak menyukai darah ini, dia harus mengakui bahwa dia telah mewarisi kekejaman keluarga Shen. Jiantong adalah pemicu sekaligus racun. Lu Mingchu mengulurkan tangan dan menutupi dadanya. Bibir tipisnya yang acuh tak acuh perlahan melebar menjadi seringai haus darah. Jiantong, hatiku dulu hitam. Tetapi karena kau, sekarang aku tidak punya hati. Dia berbalik dan naik ke lantai atas, tanpa menoleh ke belakang, tanpa melirik sandiwara yang terjadi di belakangnya. Seolah-olah segala sesuatu dalam drama itu asing dan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Bang, melihat pria dan wanita yang tak berarti di hadapannya, Nyonya Jian menggertak. Menyayangimu. Aku mohon, selamatkan nyawanya. Di dunia ini, hanya kau yang bisa menyelamatkan saudaramu. Jika kau tidak melakukannya, saudaramu akan mati. Sungguh tuduhan yang sangat besar. Jiantong menatap Nyonya Jian yang berlutut di depannya dengan tatapan penuh renungan betapa kejamnya Nyonya Jian, betapa tajam lidahnya, dan betapa agung dan terhormatnya gelar yang disandangnya. Jika dia tidak menyelamatkannya, Jian Mobai akan mati. Jika Jian Mobai mati, itu karena dia membunuh saudara kandungnya sendiri. Inilah yang dimaksud Nyonya Jian. Dia melirik Shen Xiujin, yang menolak untuk melepaskannya bahkan di ambang kematian. Lalu ke Nyonya Jian, yang berlutut di hadapannya, mengancam akan bunuh diri. Dia terjebak di antara dua pilihan sulit. Lelah, semakin lelah, ayolah, katanya. Kepalanya tertunduk, suaranya hampir tak terdengar, serak dan parau, tenggorokannya kering dan sakit. Ia menelan ludah dengan susah payah, tenggorokannya bergerak, dan merasakan rasa manis logam dari darah. Ayolah, paksa aku. Zhao Zhao adalah seorang gadis muda yang tidak tahu banyak, tetapi saat ini dia tampaknya mampu merasakan keputusasaan bosnya yang telah bekerja dengannya selama 3 tahun. Bos itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi Zhao Zhao merasa untuk pertama kalinya bahwa jika dia tidak menghentikannya, dia akan mati di depannya. Zhao Zhao ketakutan, tetapi dia melompat keluar sambil memegang sapu, seperti Kamen Rider yang tak terkalahkan berhenti menekan bos. Bos itu adalah manusia, dia memiliki daging dan darah, hati dan jiwa. Dia mengayunkan sapu dengan sembarangan. Pukulan pertama mengenai Nyonya Jian pergi. Kau orang jahat, Yiju tidak menerimamu. Nyonya Jian dipukuli dan tampak berantakan. Dasar bocah nakal, hentikan. Tapi Zhao Zhao menjadi marah dan terus memukuli Nyonya Jian dengan sapu, sambil berteriak, aku akan memukulmu sampai mati. Dasar orang jahat, aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memberimu pelajaran karena menindas bos. Aku akan memberimu pelajaran karena memaksa bos. Nyonya Jian tak berdaya menghadapi Zhao Zhao yang gila, dan berlari ke arah Jiantong sambil berteriak, Xiao Tong, aku ibumu. Suruh gadis gila ini berhenti. Sebelum dia selesai berbicara, dia tersandung dan jatuh tersungkur. Melihat Nyonya Jian bergegas mendekat, Shen Xiujin bereaksi cepat, meraih Jiantong dengan lengannya yang kuat dan mundur dengan cepat ke samping. Jari-jari Nyonya Jian nyaris tidak sempat meraih udara sebelum ia tersandung dan jatuh karena inersia. Xiao Tong, setelah terjatuh, Nyonya Jian masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Ia menatap Jiantong dengan linglung dan bertanya, bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Matanya menatap Jiantong dengan penuh celaan, seolah-olah ia menyalahkannya. Wajah Jiantong tampak sedikit aneh, memerah. Si Chen bertanya-tanya apakah dia sepanas itu. Detik berikutnya, yang terdengar hanyalah jeritan pilu pria itu. Xiao Tong, cepat, bawa dia ke rumah sakit. Nyonya Jian terkejut, dan buru-buru bangkit lalu mengejarnya sambil memanggil, Little Tong. Little Tong, pria yang memegang wanita itu tiba-tiba berhenti, menoleh, dan berkata dengan gigi terkatup rapat dengan tatapan jahat dan kejam. Jika kau berani melangkah maju lagi, aku, Jian Mobai, akan mati sekarang juga. Aku membuka mata dan mendapati ruangan itu dipenuhi cahaya putih pucat. Terbangun, si Chen, dia memutar matanya lagi. Amarah di dalam hatimu. Apakah Ashu bahkan tidak sebaik Nyonya Jian, ejeknya. Jiantong, apakah kau pernah mencintai Shen Xiujin sama sekali? Jika kau mencintainya, bagaimana mungkin kau begitu acuh tak acuh? Setelah mendengar itu, Jiantong merasakan perasaan absurd yang muncul dalam dirinya. Dia menatap si Chen dengan saksama, dengan keseriusan yang mendalam. Apa yang kau lihat? Si Chen merasa kesal dan marah karena ditatap. Tatapan macam apa itu? Dia tidak menganggap pernyataannya itu menggelikan. Wanita di atas ranjang itu mengalihkan pandangannya dari pria itu dan melihat keluar jendela. Aku sedang bicara padamu. Apa kau tidak mendengarku? Si Chen tanpa alasan yang jelas menjadi tidak sabar. Penampilannya, dia tidak bisa menjelaskan dengan tepat apa yang membuatnya tidak puas dengan Jiantong saat ini. Ia merasa jengkel tanpa alasan yang jelas terhadap wanita bernama Jiantong ini. Namun karena ia sedang kesal,
Ketika ia sekilas melihat wanita di tempat tidur dari sudut matanya, ia tiba-tiba membeku. Ia merasa seolah dunia wanita itu terbungkus dalam kubah kaca, dengan lapisan udara tak terlihat yang menghalangi segala sesuatu dari dunia luar. Mereka yang berada di luar tidak bisa masuk, mereka yang di dalam tidak mau keluar. Maka, pemandangan aneh dan tidak sesuai ini pun muncul. Wanita di atas ranjang itu dengan tenang menatap langit di luar jendela, sementara pria di depan ranjang menatapnya dengan tatapan kosong. Akhirnya, si Chen menghela napas dan menyerah. Dia menyadari bahwa siapapun yang mencoba mengalahkan wanita ini dalam hal daya tahan dan kemauan akan kehilangan segalanya. Si Chen, yang pertama kali ketinggalan, mengambil inisiatif untuk mengangkat masalah ini. Apakah Anda tahu berapa lama Anda tidak sadarkan diri? Dia mengambil sebuah apel dan perlahan mulai mengupasnya, sambil berkata ini hari ketiga. Tidak ada yang salah serius denganmu. Seharusnya kamu sudah bangun sejak lama. Aku tidak tahu mengapa aku tidak bisa membangunkanmu meskipun sudah mencoba berbagai cara. Mungkin kamu hanya terlalu lelah. Aksiu menemanimu di rumah sakit selama 2 hari 2 malam. Tadi malam, dia menerima telepon dan buru-buru meminjam pesawat pribadi Tuan Lu untuk bergegas ke kota es dalam semalam. Jian Tong pernah mendengar tentang Tuan Lu sebelumnya. Dia adalah seorang taipan lokal dengan temperamen buruk dan tidak mudah diajak berurusan. Tanpa diduga, pria itu buru-buru meminjam pesawat pribadi dari Tuan Lu. Alisnya sedikit berkerut, dan secerca kekhawatiran, yang hampir tak terlihat oleh orang luar, muncul di matanya yang biasanya tenang. Melihatnya tetap tak terpengaruh, si Chen sangat marah hingga ingin membuang apel itu. Atau mungkin dia belum mengerti, Shen Xiujin sedang dalam masalah besar. Apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Apakah kau sama sekali mengabaikan keselamatan orang itu? Si Chen meletakkan apel itu dan menatap wajah wanita di tempat tidur, tidak ingin melewatkan satupun ekspresi halus. Keluarga Shen, ledakan, suara guntur di telingaku. Wanita di atas ranjang, yang matanya tadinya tanpa ekspresi, kini dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Apakah keluarga Shen yang raksasa akan segera berpindah tangan? Apakah kerajaan keluarga Shen akan segera runtuh? Keluarga Shen, seluruh karya hidup orang itu. Jari-jarinya tanpa sadar mencengkeram spray dengan erat. Si Chen merasakan dengan saksama gejolak di hatinya dan tak kuasa menahan napas lega. Jika dia benar-benar sudah tidak peduli lagi pada Ashu, si Chen bahkan akan melakukan apa saja untuk membuatnya mati secara... Sehebat apapun suatu pihak, jika Anda tidak peduli, ya Anda memang tidak peduli. Seburuk apapun pihak lain, dia tetap baik, dan harus tetap baik. Selama bertahun-tahun sejak kau pergi, Ash telah mencarimu seperti orang gila. Dia berkata bahwa dia akan melakukan perjalanan ke setiap tempat yang bisa dia jangkau. Dan bahkan jika dia meninggal karena usia tua, dia tidak akan pernah menyerah pada tekadnya untuk menemukanmu. Dia bekerja siang dan malam, terus-menerus memperluas kerajaan bisnisnya. Bahkan selama waktu istirahatnya yang jarang, dia menghabiskan semuanya untuk mencari seseorang di seluruh negeri. Jian Tong, orang yang dia dambakan adalah kamu. Jian Tong, yang entah kenapa merasa kesal, membentak si Chen, kenapa kau menceritakan semua ini padaku? Apa hubungannya denganku? Mereka membuat Shen Xiujin terdengar seolah-olah dia adalah seorang kekasih hebat, yang sangat setia kepadaku. Aku hanya memohon padanya untuk membiarkanku pergi. Perpisahan yang bersih, tanpa hutang, itulah akhir terbaik bagi kami. Bagaimana dengan sekarang? Haruskah kita mengirim si Chen sebagai perantara? Apa yang membuat Shen Xiujin begitu terobsesi dan ingin memilikinya? Biarkan dia yang mengatakannya. Si Chen, lihat aku. Lihat aku. Dia tiba-tiba duduk tegak. Rona merah samar kembali ke wajah pucatnya. Sambil terengah-engah, dia menunjuk dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Aku membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan padaku, dan aku pun melakukan apapun yang kau inginkan. Siapapun bisa melemparkan segepok uang tunai kepada saya dan berkata, kamu, Jian Tong, ambil uang ini dan buat kami bahagia. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosinya. Aku mencintainya. Aku tidak pernah menyangkalnya. Sepanjang hidupku, aku, Jian Tong, hanya pernah mencintai Shen Xiujin. Aku tidak pernah tertarik pada orang lain. Tapi kamu tidak bisa memanfaatkan cintaku untuk menindas orang seperti ini. Dia berbicara dengan tekad yang teguh. Setiap kata diucapkan dengan gigi terkatup rapat. Kamu tidak bisa memanfaatkan cintaku untuk menindasku. Si Chen benar-benar terkejut. Dia belum pernah duduk dan melakukan percakapan empat mata yang begitu formal dengan Jian Tong sebelumnya. Selama bertahun-tahun, yang dia lihat hanyalah keterikatan obsesif wanita ini dengan Shen Xiujin. Beberapa tahun lalu, saya melihatnya mengejar Ash, sibuk dan gembira. Lalu terjadilah itu. Pada tahun-tahun berikutnya, dia sangat takut pada Ash sehingga dia bahkan tidak bisa bersembunyi darinya. Entah itu dia atau Yuxing, mereka tampak acuh tak acuh terhadap wanita ini dari awal hingga akhir.
Entah dia mencintainya atau takut padanya. Dia dan Yuxing hanya menyaksikan dengan dingin sampai wanita itu melarikan diri dan Ashu menjadi gila. Kemudian, meskipun dia dan Yuxing tidak mengatakannya dengan lantang, mereka menyimpan rasa dendam terhadap wanita ini di dalam hati mereka. Dialah yang menghancurkan Ashu yang penyendiri dan dingin, mengubahnya menjadi sesuatu yang bukan manusia maupun hantu. Bahkan setelah mendapatkan rekaman video pengawasan, dia dan Yuxing juga tetap acuh tak acuh sejak awal. Ketika dia dibebaskan dari penjara, mereka tidak bisa melihat tatapan putus asa di matanya yang kosong. Mereka hanya menonton dari pinggir lapangan, mengungkapkan penyesalan mereka dengan beberapa kata bagaimana mungkin Jian Tong, yang dulunya bangga dan terkenal di Shanghai, bisa menjadi orang yang penakut dan pengecut seperti ini. Namun kini, Jian Tong berada tepat di depannya, berteriak sekuat tenaga, kau tidak bisa memanfaatkan cintaku untuk menindas orang seperti ini. Si Chen tahu bahwa kau tidak hanya termasuk Shen Xiujin, tetapi juga dirinya dan Yuxing. Satu kalimat ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa wanita ini sangat memahami apa yang dipikirkan oleh pria itu dan Yuxing. Memaksanya untuk menundukkan kepala, memaksanya untuk berkompromi, memaksanya untuk mengikuti Shen Xiujin dengan linglung, dan membiarkannya menjalani hidupnya dalam keadaan linglung. Si Chen, Jian Tong menarik napas dalam-dalam. Dia sudah sedikit tenang sekarang. Menurutmu bagaimana seharusnya akhir cerita untukku dan orang itu? Si Chen ingin mengatakan sesuatu seperti, jalani hidupmu dengan benar. Jian Tong menyela perkataannya, jika aku cukup pintar, aku seharusnya patuh mendengarkan dan menjadi boneka. Aku tidak tahu apa yang sedang direncanakan Tuan Shen, tetapi aku seharusnya patuh memberikan apa yang dia inginkan kapanpun dia menginginkannya, dan kemudian patuh pergi ketika dia bosan. Dengan cara ini, dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dan kalian semua merasa puas. Si Chen tercengang, ternyata dia, yang tampaknya tidak peduli apapun, justru memahami segalanya. Si Chen, kulit dan dagingmu terluka, tetapi akan sembuh. Luka di hatiku, meskipun sudah sembuh, akan meninggalkan bekas luka. Dia memaksakan senyum yang lebih mirip meringis. Bagaimana aku bisa menghadapi orang itu secara normal? Pada saat itu, dihadapkan dengan pertanyaan ini, si Chen terdiam. Semua tipu daya dan keberpihakannya tampak begitu pucat dan tak berdaya di hadapan mata wanita itu, yang dipenuhi dengan rasa sakit. Bagaimana aku harus menghadapi orang itu? Bagaimana aku bisa memaafkannya? Bagaimana saya bisa menerima ini? Bagaimana mungkin aku mempercayai itu? Siapa yang tahu trik apa yang sedang direncanakan pria itu sekarang? Dia bilang dia membencinya, bahwa orang yang meninggal bukanlah dia, bahwa dia tidak pantas mendapatkannya, dan bahwa dia harus menebus dosa Xia Weiming bahkan jika dia hidup. Hei, dia masih hidup, namun, dia sudah sangat kelelahan, baik secara fisik maupun mental, sehingga dia tidak lagi mampu mempertahankan cinta itu, dan dia juga tidak memiliki energi ekstra untuk membenci. Namun hubungan antara dia dan pria itu sudah tidak dapat dijelaskan dan rumit, sebuah kekacauan yang tidak dapat diurai. Apa yang dulu kuinginkan, kini kutakuti. Wanita di ranjang itu memejamkan matanya dan tersenyum getir. Ah lu, tidak ada surga di bumi, dan danau Erhai pun tidak aman. Kota es, pria itu pulang larut malam, karena sudah lama tidak tidur. Matanya merah dan bajunya basah oleh embun dingin. Ia mendapati sesepuh keluarga Shen sedang bermain catur di rumah besar keluarga Shen yang lama. Mengapa melakukan ini? Selain matanya yang merah dan bengkak karena kurang tidur, seluruh ekspresi wajahnya tampak tenang dan acuh tak acuh saat ia menatap lelaki tua yang berada tepat di depannya. Tanpa perlu meliriknya, ia langsung tahu bahwa orang yang bermain catur dengan lelaki tua itu tak lain adalah Lu Mingchu, orang yang sama yang bertengkar dengannya beberapa hari lalu di penginapan tepi Danau Erhai. Jika kau lebih mencintai kecantikan daripada tahta, lalu apa gunanya mewariskan keluarga Shen kepadamu? Aku tidak hanya memiliki dirimu sebagai cucuku. Shen Xiujin tidak marah. Dia memandang lelaki tua yang sedang bermain catur, seolah-olah sedang mempertimbangkan kata-katanya. Terserah kamu. Setelah beberapa saat, pria itu berkata dengan acuh tak acuh. Tatapannya tertuju pada lelaki tua itu dengan ketidakpedulian yang tak terlukiskan. Jika kau memang seberbakat itu, maka ambillah keluarga Shen dariku. Dia telah bekerja siang dan malam selama bertahun-tahun, hanya memikirkan untuk terus mengembangkan bisnisnya. Hanya kesibukan dan ekspansi yang terus-menerus inilah yang dapat mengisi kekosongan di hatinya. Tetapi itu pun masih belum sebaik wanita itu. Tapi ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun, ke belakang dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang menyalakan api di halaman belakang rumahnya sendiri sebenarnya adalah kakeknya sendiri. Adapun apa yang diinginkan Lu Mingchu, dia tidak akan memberikannya. Baik itu keluarga Shen atau bocah laki-laki itu. Di tengah malam yang gelap terdapat lantai yang terang benderang di gedung keluarga Shen, yang merupakan simbol kekuatan keluarga Shen. Di mejanya, jari-jari pria itu terus-menerus mengetuk keyboard. Setiap ketukan tombol bagaikan guntur perang,
mencerminkan situasi saat ini. Mata gelap pria itu, setajam pisau, tertuju pada layar, dengan saksama mengamati setiap detailnya. 3 tahun lalu, dia mengusir Tuan Tua Sen dari bisnis keluarga Sen. Dalam 3 tahun sejak itu, dia sibuk dengan ekspansi terus-menerus, yang memberi kesempatan kepada mereka yang memiliki motif tersembunyi untuk menanam mata-mata di berbagai area bisnis keluarga Sen yang luas. Dia pergi ke Danau Erhai, dan akhirnya, lelaki tua itu menunggu kesempatan yang tepat. Dia bergabung dengan bawahannya dan melancarkan serangan serentak. Bagus, sangat bagus, sungguh mengejutkan. Keluarga Jian terlibat dalam hal ini. Jari-jarinya yang ramping tiba-tiba berhenti, matanya dalam dan penuh pertimbangan. Senyum perlahan terukir di bibirnya yang tipis. Tetapi dibandingkan dengan dinginnya tatapan matanya, senyum itu tampak begitu tidak nyata. Jian Zhendong, Jian Zhendong, pria itu membisikkan 3 kata tersebut, mengetuk meja berulang kali dengan jari telunjuknya yang kuat, senyumnya semakin lebar. Dering telepon seluler yang tiba-tiba dan mendesak memecah keheningan kantor yang kosong. Pria itu melirik telepon, menjawabnya dengan santai, dan tetap diam. Orang di seberang berkata dengan hormat, "Bos, tugas yang Anda berikan telah selesai." Jian Zhendong memang memiliki harta karun tersembunyi, dan putra haramnya berusia 10 tahun ini. Sen Xiujin menyipitkan matanya, pandangannya menyapu sebaris teks kecil di layar komputer. Kilatan kekejaman terpancar di matanya. Cobalah segala cara untuk mencarikan jodoh bagi putra bungsu Jian Zhendong. Bos, Anda mau apa? Bukankah Jian Mobai seharusnya sedang sekarat? Senyum sinis terlintas di matanya. Jian Zhendong, si bajingan tak tahu terima kasih itu, mengira bahwa sekarang dia memiliki putra bungsu. Hidup atau mati putra sulungnya bukanlah urusannya. Nada suara pria itu berubah dingin. Dia sedang bermimpi. Di ujung telepon sana, Sen Er terdiam. Tetapi ia tahu dalam hatinya bahwa betapapun kejamnya bos itu, tujuannya melakukan ini mungkin hanya untuk Nona Jian. Namun karena bos tidak mengatakan apapun, Sen Er tentu saja tidak akan menyinggungnya juga, dan hanya menjawab dengan hormat, "Ya." Mengesampingkan semua hal lain, apakah putra bungsu Jian Zhendong mampu menandingi putra sulungnya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Selain itu, apa yang dilakukan bos tidak ada hubungannya dengan krisis yang sedang dihadapi keluarga Sen. Paling-paling, itu hanya akan menyebabkan Jian Zhendong sedikit masalah dan ketidaknyamanan. Memikirkan hal ini, Sen Er merasa kasihan pada bosnya dan satu-satunya istri bos di hatinya. Jelas sekali bahwa mereka sangat peduli. Baru-baru ini, kota es dilanda kepanikan, dengan semua orang merasa tidak aman. Identitas asli Lu Mingchu sebenarnya adalah putra dari keluarga Sen, meskipun anak tersebut lahir di luar nikah. Pada hari ulang tahunnya, dalam sebuah jamuan makan